Oke, tadi Maman bilang konten adalah panglima ya, dan konten harus memberikan enrichment dan enlightenment tadi ya, memberikan meaning gitu. Maman bicara bukan karena apa namanya, katakanlah bukan textbook gitu ya, tapi mengalami sendiri dan dari perjalanan panjangnya benar-benar merasakan gitu. Nah, bisa bercerita nggak? Mungkin Maman juga punya konten kan, mungkin dari pengalaman Maman bisa share. Oh iya. Ketika di rumah produksi, misalnya saya potong langsung dari rumah produksi, 8 tahun di rumah produksi, saya orang yang yakin betul bahwa sinetron itu harus dijaga dengan bagus, tetapi harus butuh kedalaman. Makanya ketika membuat sinetron, ketika saya di Avicom, saya mengambil spesialis hanya membuat sinetron berdasarkan novel. Jadi bukan sesuatu yang bisa ditarik ulur, dipanjang pendekkan hanya karena kepentingan ini harus menjadi 100-200 episode. Sehingga kemudian mungkin cuma 26 episode, tapi sampai sekarang kalau saya bilang judulnya Carmilla, orang akan langsung tahu, oh yang Paramitha Rusady. Jangan ambil Nyawako, oh yang dari novel gitu kan. Itu karena kedalaman kontennya. Tapi kalau coba sekarang saya nanya sinetron yang ribuan episode, kamu masih ingat nggak adegannya? Itu orang langsung lupa. Sama kemudian pengalaman saya ketika ditawarkan sebuah talk show. Saya kemudian bilang, kalau saya disuruh menjadi tukul yang bermain dengan kemasan saja, kelucuan, atau disuruh dengan satu lagi ada presenter yang nanya orang belum jawab selesai dia udah hajar lagi, yang penting menimbulkan ger seperti itu, jangan jadi saya deh, karena saya nggak mampu di situ. Itu orang-orang yang jago memang bermain dalam kemasan. Tapi kalau Anda membutuhkan talk show yang membutuhkan kedalaman, yang membuat narasumber nanti akan terkaget-kaget, cari saya. Tetapi memang risikonya di posisi seperti saya, bintangnya bukan saya tetap wawancara, bintangnya tetap narasumbernya. Nah, kalau contoh di Kompas TV di Mata Hati, saya selalu ingin bikin target, kalau narasumber saya sampai tidak bilang, lu kok tahu sih? Kok bisa dapat sih foto saya yang sekian puluh tahun? Berarti saya gagal. Nah, itu semua bisa saya dapatkan, kedalaman itu semua bisa saya dapatkan lewat proses yang tadi, investigasi lagi. Sehingga ketika orang mungkin kaget, episode pertama saya pilih Cut Tari, itu contoh konkret. Saya tahu penonton saya akan menunggu pertanyaan dari saya tentang apa kaitannya dengan Ariel, dan karena itu waktu itu lagi isu itu yang ribut. Tetapi sepanjang 1 jam saya sama sekali tidak menyinggung nama Ariel. Karena buat saya kulit itu udah dimakan sama semua media. Dan orang juga pasti akan bosan. Cuma benar kan apa yang terjadi itu hanya memperkuat kesannya, tidak memberikan enlightenment lagi, tidak memberikan enrichment lagi. Tapi ketika saya kemudian tembak Cut Tari dengan pertama saya langsung bilang, kamu pernah lihat nggak foto ini? Dia nggak punya fotonya, itu foto bayi dia ketika baru lahir, yang dia sendiri nggak punya, sampai dia kaget dan menangis misalnya. Mulai orang muncul sisi kemanusiaan Cut Tari yang lain dari yang orang lihat sebelumnya. Atau kemudian saya tiba-tiba munculkan, kan kamu juara MTQ kan dulu. Yang dia kaget, kok tahu saya juara MTQ? Itu mungkin tidak ada apa-apanya, tidak memberikan apa-apa pada orang, tapi paling tidak orang dapat pemerkayaan baru bahwa melihat sosok Cut Tari tidak cuma bisa dilihat dari sisi satu kejadian, tapi kita harus lihat dia secara keseluruhan. Ini saja buat saya sudah berhasil, pesan pemerkayaan itu udah muncul. Ini yang saya rasakan, dan makin lama talk show saya dibandingkan dengan talk show lain yang sama-sama di TV lokal, saya lebih panjang dan saya lebih dikenal sebagai orang yang kalau Maman yang bawain, kita ketemu sesuatu yang kita tidak tahu sebelumnya, sesuatu yang baru. Nah, ketika saya kemudian keluar dari kotak talk show, diminta untuk membantu mengemas, membuat sebuah konsep marketing, konsep promosi sebuah produk, ilmu ini juga saya pakai tentang kedalaman ini. Jadi ketika orang mau menjual produk, saya akan cerewet betul bertanya tentang kelebihan dan kekurangannya. Lalu saya kemudian mengemasnya menjadi sebuah pesan komunikasi yang memang tidak sekilas, orang harus berpikir dulu untuk muncul. Tapi menurut saya makin lama, orang akan makin terbiasa membaca tentang isi sebuah produk. Dulu kan kita hampir nggak pernah baca kan ingredients-nya apa nih, berapa persen dan sebagainya. Sekarang orang makin pintar, makin akan baca itu. Nah, ini menarik nih, kalau kita bicara tentang era konten berhubungan dengan produk. Kalau menurut Maman sendiri gimana? Karena kan kita masih lihat masih belum banyak yang bermain di area konten, karena masih tadi bermain di area coblos kumisnya segala macam gitu.
prospek kedepannya seperti apa? Makin lama, saya tahu media itu kan pencitraan, tapi makin lama orang makin muak dengan apa yang sekedar kita sebut sebagai pencitraan, apa yang bahwa kita adalah makhluk visual, ya, senang lihat gambar bagus dan sebagainya, tapi setelah itu selesai, tidak memberikan apa-apa, mereka cuma lihat, oh bagus ya, selesai. Yang saya inginkan bahwa oh bagus dan saya ingin memilikinya, saya ingin memilihnya, itu yang penting. Kedepannya itu yang terjadi, dan menurut saya kita dapat pelajaran berharga betul dari kemenangan Jokowi. Saya tahu betul beberapa teman yang mendalami di situ, saya pernah dipanggil dan diundang segala. Yang mereka jual itu adalah Jokowi dalam berbagai perspektif, dalam berbagai sisinya. Jadi tidak cuma sekedar Jokowi yang berhasil membuat Solo bagus, tapi kenapa berhasil itu yang dia dalami betul, yang dia gali betul, lalu diaplikasikan dalam kondisi-kondisi real di masyarakat. Sehingga orang kemudian begitu melihatnya tidak semata-mata melihat kotak-kotaknya, bahkan nantinya orang udah nggak peduli bahwa dia kotak-kotak. Itu yang menurut saya kedepannya akan seperti itu, dan pembelajaran ini membuat sekarang orang betul-betul berhati-hati. Pemilihan gubernur Jawa Barat ini orang betul-betul berhati-hati. Saya lihat teman-teman yang dipercaya untuk menjadi untuk strategi komunikasinya itu ditantang betul sekarang untuk lu bisa bikin calon gue seberhasil Jokowi nggak, sesuatu yang tidak pernah dianggap sebelumnya. Akibatnya apa? Proses dialektika ini nanti akan membuat kita semakin pintar dan semakin belajar bahwa yang dibutuhkan tidak semata-mata kemasan, tapi isi. Dan isi ini yang nanti akan menjadi panglima, menjadi raja nanti untuk orang memilih sesuatu. Ya, ini kalau kan banyak istilah ya, ada kategori-kategori lah, ada branded content, ada branded entertainment, ada content creator segala macam, dan kita seperti dibanjiri oleh istilah-istilah baru gitu ya. Tapi memang saya melihat bahwa prospek komunikasi yang tadi telah nanti kita bilang sebagai zaman isi lebih penting dibandingin dari kemasan, itu seperti apa prospeknya, terutama dalam branding. Mungkin saya spesifik ke branding gitu. Saya kadang-kadang harus melupakan teori-teorinya supaya nggak terjebak di sini. Saya sih selalu mengatakan bahwa pada satu titik tertentu prospeknya akan makin luas, makin mencerahkan. Saya belajar dari buku ini juga. Saya belajar betul dari buku Brand Gardener ketika saya memutuskan untuk tidak mau berkantor. Kenapa? Saya betul-betul tidak mau berkantor. Apakah trennya memang seperti sudah itu? merasa 16 tahun di media cetak, dari jurnalis sampai pemret. Di rumah produksi saya sampai ke managing director yang sekaligus juga agency. Saya memegang strategi komunikasinya 8 departemen lewat proses tender KIE, komunikasi, informasi, edukasi. Lalu saya merasa kok yang dapat brand bukan saya ya, produser rumah-rumah tempat saya bekerja saja gitu kan. Sementara pada saat diskusi-diskusi dengan mereka selalu mengatakan, aku milih ini karena kamu loh, kalau kamu nggak ada aku nggak mau milih lagi. Di situ kemudian saya merasa, oh yang dia lihat adalah cara saya menjelaskannya, kedalaman saya dalam memahami permasalahan. Dari memahami permasalahan yang dalam lalu menghasilkan strategi komunikasi, lalu apa yang ingin saya tampilkan ke publik, itu ternyata yang mempesona klien-klien saya selama ini. Sehingga kemudian saya keluar lalu saya menciptakan personal branding sendiri, bahwa kalau kamu ingin mendapatkan program televisi, mau menjual produk kamu tapi ingin menjual kedalaman isinya, menjual produknya bukan sekedar kemasannya, cari saya. Kalau enggak jangan cari saya. Ternyata dalam 3 tahun ini saya tidak punya hari libur. Artinya mereka sudah mulai tertarik bahwa mereka butuh orang-orang yang menganalisa konten, yang punya kekuatan betul untuk meneliti kedalaman konten itu dalam membuat brand apapun. Sehingga ada produk yang pernah muncul di Indonesia, hilang, lalu ingin kembali itu menelpon saya untuk bantuin dong strategi komunikasinya. Ya alhamdulillah mereka sekarang kembali dikenal di masyarakat gitu. Karena yang saya jual bukan sekedar gambarnya harus cantik, warnanya harus orange, kena mata langsung tertangkap karena kita malu visual, buat saya bukan itu lagi. Ya, ini menarik nih karena saya di buku saya cerita tentang kekuatan storytelling ya. Iya. Storytelling dan implikasinya ke skenario cerita gitu ya. Karena skenario cerita itu implikasinya ke step-step komunikasi yang dibangun gitu, yang pada gilirannya akan
menciptakan meaning tadi gitu. Ya. Nah, komentar Maman tentang storytelling, kekuatan storytelling. Sangat penting, sangat penting. Tetapi kalau saya menulis novel dan saya bicara tentang teori penulisan, ketika kita bicara tentang storytelling, saya malah membagi dua. Ada yang mengatakan bahwa yang paling kuat bukan show, tapi tell. Oke. Dalam menulis pun, kalau kita cuma sekedar show, tapi tidak tell, orang akan dengan mudah melupakannya. Ini teori dalam menulis buku yang sangat sederhana dalam menulis novel. Tell itu dapat dari mana? Dari investigasi dan dari kedalaman, dari cara mengamati yang dalam. Jadi bukan sekedar bicara, tapi dia mengajak kita ke sebuah kedalaman dan membawa orang untuk masuk ke kedalaman itu meskipun dia tidak ada di tempat. Nah, disitulah kekuatan storytelling menurut saya, di mana kita betul-betul mengajak orang yang di ujung manapun seolah-olah berada di Jakarta, di ujung manapun seolah-olah berada di rumah sakit di mana Krisdayanti sedang melahirkan anaknya pada tanggal 12 misalnya. Dan itu kan yang dibutuhkan. Di samping itu, kita adalah masyarakat yang besar dengan budaya dongeng. Ya. Saya adalah masyarakat yang lahir di zaman Hans Christian Andersen lagi disukai misalnya. Ya. Orang mungkin sudah lupa Hans Christian Andersen, tapi cara bertuturnya yang penuh kedalaman, yang temanya sederhana tapi kita kemudian larut di dalamnya, itu yang saya tarik kembali ke dunia sekarang. Ketika saya menulis buku Bokis saja misalnya, dalam sebulan tiba-tiba cetak ulang dan sebagainya, isunya kok sederhana. Ya. Tentang artis yang muncul di infotainment, show-nya cuma itu. Kalau cuma sekedar itu, saya nonton aja televisinya, lebih show kan terlihat. Tetapi saya mengungkap apa yang terjadi di belakang layar. Saya tell betul cerita di belakang layar yang membuat orang terperangah. Membuat buku itu cuma dalam sebulan cetak ulang. Ya, Orang kemudian menemukan